Shalom, selamat pagi anak-anak Asuhan dan Nindria. Wah, semuanya semangat ya. Apa kabar pada pagi hari ini? Ya, tetap semangat dan tetap sehat. Ya, oke. Karena kita pada pagi hari ini mau memulai sekolah minggu kita, pasti anak-anak yang di rumah semangat ya. Nah, kita akan bernyanyi, kita akan bergerak, dan kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bisa memulai sekolah minggu kami kembali. Tuhan, Engkau yang menyertai kami, sehingga kami bisa mengerti, sehingga kami bisa memuji Engkau. Kami semangat untuk memuji Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak tahu nggak? Kita punya penyelamat. Ya, penyelamat yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, siapakah dia? Ya, dia adalah Yesus. Yesus yang rela disalibkan di atas kayu salib untuk kita karena dia mengasihi kita. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita mau bernyanyi, kita mau bergerak kepada Tuhan, kita mau bernyanyi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Nah, kita masih terus berdiri ya. Kita masih terus memuji Tuhan dan kita masih terus bergerak. Yang masih belum berdiri, yuk kita berdiri bersama-sama. Ya, siapa yang saat ini sedang sedih? Nah, kita tidak boleh sedih, tetapi kita harus bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita punya Yesus, Yesus yang sudah mati, tetapi dia hidup kembali, dia bangkit kembali, dan naik ke surga. Dan Tuhan Yesus mengalahkan segala maut. Kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus bangkit untuk menyelamatkan kita. Yuk kita bernyanyi, ku bersukacita, Yesus bangkit. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati
bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita mau dikalahkan, ku bersuka cita sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita sebab Yesus ku hidup, ku bersuka cita Yesus bangkit. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita mau dikalahkan, ku bersuka cita sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita sebab Yesus ku hidup, ku bersuka cita Yesus bangkit. Ku bersuka cita mau dikalahkan, ku bersuka cita sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita sebab Yesus ku hidup, ku bersuka cita Yesus bangkit. Masih tetap berdiri, ya, masih tetap berdiri. Kita mau memuji Tuhan terus. Nah, kita menang dalam segala hal ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita menang dalam peperangan, kita menang melawan musuh atau segala setan. Semuanya ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk kita bersama-sama menyanyikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Sekarang kita duduk yang manis, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Yesus Sahabatku, Kau Mati Bagiku. Yesus sahabatku, Kau
kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Pada pagi hari ini Kakak Nona akan menemani adik-adik semuanya di kelas asuhan dan indria. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, duduk dengan rapi, dan kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu Ibu Jari. Kita bernyanyi semuanya ya, 1, 2, 3. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tanpa cincin, jari kelingkingku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami sudah bangun dengan keadaan sukacita. Sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong agar kami duduk dengan tenang, agar kami fokus mendengarkan cerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, pada minggu yang lalu saya percaya adik-adik semuanya sudah hadir dan mendengarkan cerita Alkitab bahwa Tuhan Yesus banyak yang benci dengan Tuhan Yesus dan banyak yang pukul Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Padahal Tuhan Yesus itu adalah Allah kita. Dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, tetapi dia mati demi dosa-dosa manusia. Nah, kalau orang-orang yang sudah berbuat dosa adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang manis dan ceria, kita mau menjadi anak Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan cerita Alkitab kita dari Matius Lukas 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dan Lukas 24 ayat 36 sampai ayatnya yang 49. Nah, nanti adik-adik akan dibantu sama papa dan mama atau kakak dan adik yang ada di rumah untuk dibantu baca ya. Nah, pada pagi hari ini kita fokus dulu untuk mendengarkan cerita dari Kakak Nona. Nah, kita angkat jari kita 3. Angkat jari semuanya. Nah, kita berhitung di sini ada jari kita 3. 1, 2, 3. Coba kita hitung ulang. 1, 2, 3. Wah, di sini ada jari kita 3. Nah, kita simpan jari kita dan kita mau mendengar cerita tentang 3 hari di mana Tuhan Yesus pada hari yang pertama Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang sudah memukul dia sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib, dia dipaku, dia sampai dipaku dan kemudian mereka menaruhnya di dalam kuburan.
Nih, di dalam gua pada waktu itu setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mereka membawanya di dalam gua. Nah, pada waktu itu ketika mereka menaruhnya di dalam gua atau kuburan, tempat orang mati, mereka menguburkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan murid-muridnya mereka merasa sedih karena Tuhan Yesusnya sudah mati. Dia tidak bisa hidup lagi, dia tidak bisa bicara lagi karena dia sudah mati dan dikuburkan. Nah, pada hari yang kedua, semua murid-muridnya menjadi sedih sekali. Mereka merasa kehilangan. Mereka tidak punya teman yang selalu setia bersama dengan mereka. Mereka tidak punya teman lagi yang Tuhan Yesus yang tadinya selalu mengasihi mereka, yang selalu bersama-sama dengan mereka, dan sekarang tidak ada lagi bersama dengan mereka. Sangat sedih sekali. Mereka sangat menangis selama waktu itu mereka menangis dengan sesedih-sedihnya. Tetapi pada hari yang ketiga, 1, 2, 3. Pada hari yang ketiga, ada wanita, ada perempuan-perempuan atau wanita, mereka pagi-pagi mereka datang kepada kuburan Tuhan Yesus. Mereka lari, mereka mau mencari apakah Tuhan Yesus ada di sana dan mereka mau melihat Tuhan Yesus. Tapi pada waktu itu mereka pagi-pagi mereka sangat ketakutan sekali, mereka sangat takut dan mereka melihat ada cahaya di sana, bahkan kubur Tuhan Yesus dalam keadaan terbuka, dan mereka sangat bertanya-tanya dan sedih karena tidak ada lagi Tuhan Yesus di situ. Terus tiba-tiba muncul 2 orang yang berbaju putih, yaitu malaikat. Dan malaikat bilang, "Mengapa kamu berada di sini? Sekarang Tuhan Yesus itu tidak ada di sini karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Di sini adalah tempat orang mati, orang yang sudah mati. Tapi Tuhan Yesus itu sudah hidup." Ketika mereka mendengar itu, mereka masih bertanya-tanya ini benar atau tidak gitu. Tapi malaikat bilang, "Apa kamu tidak ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa Tuhan Yesus akan mati dan juga akan bangkit?" Dan mulai dari situ mereka sangat sedih, tetapi juga mereka sangat senang karena Tuhan Yesusnya sudah hidup kembali. Dan karena mereka saking senangnya, mereka kembali ke rumah mereka dan kasih tahu kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus sudah hidup dan bangkit kembali. Dan termasuk ada murid-muridnya juga dikasih tahu. Murid-murid yang lain masih penasaran, benar tidak ini? Akhirnya mereka datang lagi kepada kubur Tuhan Yesus dengan lari-lari. Dan mereka melihat bahwa benar Tuhan Yesus sudah bangkit dan tidak ada lagi di dalam kuburan itu. Dan kuburnya menjadi kosong. Terus itu mereka sangat senang sekali karena Tuhan Yesus sudah bangkit, dan mereka sangat bersuka cita bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati itu sudah bisa bangkit kembali pada hari yang ketiga. Kemudian di waktu yang lain Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya dan mengajarkan banyak hal, bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar anak Allah dan dia sudah hidup. Dia sudah mengalahkan maut, dia mengalahkan orang-orang yang jahat kepada dia, orang-orang yang sudah membenci dia, yang sudah memukul dia sampai mati di atas kayu salib, dan sekarang sudah bangkit dan sudah menang, dan Tuhan Yesus hidup. Akhirnya semua muridnya menjadi senang dan sukacita, dan Tuhan Yesus memberitahu, kalian harus pergi memberitahu kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar anak Allah dan sudah hidup kembali. Dan akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, oleh karena itu kita belajar pada pagi hari ini bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa, yang bisa mengalahkan maut dan menyelamatkan kita dari dosa dengan mati di atas kayu salib. Jadi kita belajar pada hari ini di mana hari yang pertama Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dikubur, dan hari yang kedua semua murid-muridnya dan teman-temannya merasa kehilangan Tuhan Yesus, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup kembali, sudah bersama dengan murid-muridnya. Dan kita bersyukur, mari kita terus belajar untuk menjadi orang yang taat dan percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang tadinya mati sudah bangkit dan menyelamatkan kita dari dosa. Dan ingat, kita juga harus memberitahu kepada teman-teman kita, kepada teman sekolah kita, atau kepada tetangga kita, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa, yang menyelamatkan kita dari dosa dan selalu mengasihi dan menjaga kita semuanya.
Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan menemani kita. Saya berharap firman Tuhan bisa menolong kita untuk menjadi anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan. Oke, saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau sudah mati dan bangkit pada hari ini, hari yang ketiga. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Oleh karena itu, ajari kami untuk selalu setia kepada Engkau, taat kepada Engkau, dan percaya kepada Engkau. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Demikian firman Tuhannya dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Yeay, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa ayat hafalan dan jangan lupa membuat prakarya ya. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.